guys, kembali bersama saya Marcellus Bagobau, NIM 2814 24086, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sosiologi, kelas A. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 di dalam pasal 1. Dalam peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan 1. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional? Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional Indonesia pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh para pemuda pada Kongres Pemuda II di Jakarta. Bahasa Indonesia kemudian menjadi bahasa resmi negara pada 18 Agustus tahun 1945 setelah ditetapkan dalam pasal 36I di tahun 1945. 2. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah bahasa daerah di Indonesia. Bagian 7. Di Kalimantan Barat ada 9 bahasa daerah, yaitu bahasa Bakatik dengan dialek Moro Betung, dialek Ambawang 1, dialek Sahan, dan dialek Rodaya. Kemudian, bahasa Bukat, bahasa Galik atau bahasa Golik dengan dialek Mandong, dialek Engkahan, dialek Kasromego, dan dialek Tanap. Lalu, bahasa Kayaan, bahasa Melayu dengan dialek Melayu Kapuas, dialek Kantuk, dialek Iban, dialek Lunjuk, dialek Ketungau, dialek Kanayatan, dialek Nanganuak, dialek Taman Sekadau, dialek Tunjung, dialek Laman Satong, dialek Sokan, dialek Natai Panjang, dialek Kayong, dan dialek Surup. Berikutnya, ada bahasa Punan, bahasa Ribun atau bahasa Rihun dengan dialek Tanggung, dialek Empodis, dialek Upe, dialek Semirau, dialek Semongan, dan dialek Gunam. Selanjutnya, ada bahasa Taman dengan dialek Taman Kapuas, dialek Taman Embaloh, dan dialek Kalis. Serta, yang terakhir terdapat bahasa Bude Danum atau bahasa Ot Danum. 3. Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Duh, perasaan Indonesia kayak gini-gini aja. Apa sih yang bisa kita banggain dari negara Indonesia? Banyak loh yang bisa kita banggain dari negara kita. Negara dengan bahasa terbanyak nomor 2 di dunia loh. Hah? Yang benar? Bener, negara kita kan negara kepulauan. Jadi masing-masing pulau punya tradisi masing-masing dan bahasa masing-masing. Contohnya ada bahasa Indonesia, bahasa Aceh, Bali, Sunda, Jawa, dan lain-lainnya. Jadi masih nggak bangga dengan negara kita. 4. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. 5. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kewajiban Kepala Desa Part 2. Kepala Desa berkewajiban nomor 8 menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 9. Mengelola keuangan dan aset desa. 10. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa. 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. 12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa. 13. Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakat desa. 14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
unsur pemerintahan di bidang pendidikan. Program wajib pelajar 13 tahun. Program ini mencakup 12 tahun wajib sekolah ditambah dengan masa pendidikan prasekolah. Mukti menyatakan bahwa pendidikan prasekolah akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan peserta didik. Ia menambahkan program wajib pelajar 13 tahun merupakan bagian dari komitmen pemerintahannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan anak usia dini. Program ini juga merupakan bagian dari peta jalan pendidikan 2025 hingga 2045 yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN Bappenas. Terkait dengan ujian nasional yang sebelumnya dihapus pada masa kepemimpinan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Mukti belum dapat memutuskan apakah UN akan dikembalikan atau tidak. Farah Devanti, GoTV News melaporkan. Baik, itu hasil penjelasan saya, dan saya ambil dia punya contoh dari video. Apabila kalau salah kata, salah kalimat, mohon maaf. Sekian dan terima kasih, dan juga jangan lupa komen. Terima kasih.